Pemirsa, Bank Indonesia mendorong penggunaan kode baca cepat Indonesia standar atau KRIS untuk semua jenis transaksi mulai dari berbelanja, bersedekah, hingga membayar biaya pendidikan dan pajak. Penerapan KRIS ini memudahkan masyarakat karena hanya cukup punya satu aplikasi sistem pembayaran untuk bisa membaca kode cepat atau QR dari seluruh penyedia jasa sistem pembayaran. Maraknya penggunaan dompet digital untuk berbelanja makanan dan minuman membuat sebagian orang berharap dapat membayar biaya pendidikan dengan dompet digital. Kini harapan itu terwujud seiringnya hadirnya kode baca cepat Indonesia Standar atau KRIS yang bermitra dengan operator dompet digital dan perbankan. Lembaga pendidikan maupun masyarakat cukup punya satu aplikasi sistem pembayaran sehingga memudahkan dalam bertransaksi. Selain berbelanja dan membayar biaya pendidikan, KRIS juga sudah dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor serta biaya perpanjangan SIM dan SKCK. Salah satu penyedia jasa dompet digital, Link Aja, mengaku ingin memperluas cakupan penggunaan dompet digital dengan menyasar pembayaran pajak maupun retribusi daerah. Bank Indonesia yakin penerapan KRIS bagi pembayaran pajak membawa banyak keuntungan. Salah satunya terhindar dari pungutan liar dan setiap transaksi tercatat secara otomatis. Tim Liputan Metro TV. Sistem pembayaran dengan kode baca cepat Indonesia Standar atau KRIS sudah dapat digunakan untuk semua jenis transaksi. Selain transaksi retail, seperti berbelanja makanan dan minuman, KRIS juga dapat digunakan untuk donasi seperti zakat maupun membayar biaya pendidikan. Untuk membahasnya lebih dalam, telah hadir bersama saya Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Erwin Haryono. Pak Erwin, selamat sore. Selamat sore, Bang Leo. Kemudian juga telah hadir Direktur Wakaf Al-Azhar, Ahmad Ahidin. Ustadz Ahidin, selamat sore. Selamat sore, Bang. Dan juga hadir Head of Product Group Link Aja, Denu Wiarsandi. Mas Denu, selamat sore. Sore. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Erwin. Pak Erwin, Ya. KRIS ini sebetulnya kan harusnya memudahkan. Ya. Tetapi mungkin kalau orang yang belum terlalu tahu, berpikir-pikir begitu. Sebetulnya selain untuk alat pembayaran, tadi sudah dijelaskan di pengantar, apa sebetulnya manfaat KRIS ini, khususnya juga untuk pengguna yang bukan konsumen ya? Bagaimana, Pak Erwin? Iya, jadi pertama memang ini alat memudahkan pembayaran. Jadi dulu kan pakai cash, kemudian beralih ke kartu, sekarang semua pakai handphone. Digitalisasi itu serba seamless, memudahkan, customer experience-nya luar biasa, mungkin seperti yang di industri. Tapi kita juga pengen lebih dari itu nih, Bang Leon. Jadi bagaimana KRIS itu memberikan manfaat yang nyata. Jadi secara payment, beberapa hari yang lalu kita udah bahas tuh, banyaklah kemudahannya dan bagaimana tadinya jejer-jejer EDC, nanti cukup satu saja. Kalau saya merchant, saya punya rekening apapun, kalau Pak Ustadz customer punya rekening apapun, semua nyambung dengan hanya satu KRIS. Tadinya QR code-nya banyak begitu ya? Iya, tadinya kan banyak. Harus di-scan satu-satu. Kita standarkan supaya gampang. Itu manfaat dari kepraktisan pembayaran itu luar biasa dan memudahkan. Nah, ada satu manfaat lagi karena memang dengan digunakannya alat KRIS sebagai pembayaran digital, semua data nanti tercatat. Contoh, kalau tadi itu saya jualan bakso, misalnya Bang Erwin jualan bakso nih, Bang Kumis, gitu. Nggak punya kumis, Bang Erwin. Gitu. Ustadz beli bakso saya, gitu. Kalau kemarin Pak Ustadz beli bakso saya pakai cash, begitu udah selesai beli, ya udah kelar urusan. Gitu. Nah, sekarang kalau saya pakai KRIS, katakanlah saya pakai link ajanya Mas Denu, gitu, saya daftar KRIS. Saya sebagai merchant, sebagai tukang bakso itu tercatat tuh. Kita punya data yang namanya National Merchant Repository. Ada Bang Erwin nanti di sana sebagai UMKM misalnya. Yang tercatat apa saja transaksinya? Saya sebagai merchant, saya sebagai tukang bakso, nanti ada kategori-kategori. Nanti akan jadi database UMKM sebetulnya nanti ke depan. Tapi yang penting adalah saya tercatat sebagai tukang bakso. Kemudian Ustadz beli bakso saya. Transaksi Ustadz kalau menggunakan KRIS itu tercatat transaksinya. Nah, belakangan data-data itu kan bisa terkumpul. Karena memang manfaat digitalisasi adalah semua every single transaction kan ada jejak digitalnya. Nah, jadi pembayaran Pak Ustadz kepada bakso saya ada. Terus Bang Denu misalkan beli ke saya juga ada. Kalau data itu sudah terkumpul, manfaatnya luar biasa. Kita bisa bikin pembukuan, akuntansi, bahkan nanti kalau sudah lebih banyak lagi kita bisa bikin misalkan credit scoring. Karena kemampuan saya menjual bakso sebetulnya adalah kemampuan saya juga memberikan kredit. Dulu bank itu agak susah masuk ke UMKM karena nggak kenal nih. Nah, jadi data sebetulnya. Jadi tadi kemudahan pembayaran,
memberikan data dan kemudian akan memberikan akses yang lain. Ustadz Tahidin, kan banyak yang menggunakan kris ini untuk usaha ya. Tadi Pak Erwin sudah contohkan jual bakso, kemudian jual makanan, jual yang lain-lain. Tapi kalau untuk untuk wakaf Al-Azhar, itu apa yang dipakai krisnya? Jadi kita memudahkan orang untuk supaya berwakaf. Jadi Anda tidak punya alasan untuk tidak berwakaf atau berinfak kalau Anda nggak punya uang cash gitu. Walaupun nggak bawa uang tunai di dompet atau di kantong? Contoh misalkan di Masjid Agung Al-Azhar, itu kotak-kotak amal itu ada QR code-nya. Jadi tidak ada alasan lagi Anda alasannya nggak bawa uang cash nih. Nah, karena pasti di handphone tuh ada uang. Karena handphone umumnya pasti dibawa Pasti dibawa. Gitu. Daripada yang lain. Kita mendorong untuk supaya orang memudahkan milenial terutama untuk bisa berinfak, berwakaf, bersedekah gitu. Akhirnya kita fasilitasilah semua di lingkungan Al-Azhar itu parkirnya. Kan rata-rata parkir itu bayar susah loh. Betul. Nggak ada kembaliannya Mas. Nah, sekarang 1.000 tidak. Biasa gitu kan. Iya. Akhirnya penitipan senda misalkan ya, yang rata-rata 5.000, 2.000 itu sekarang lebih mudah karena apa ada QR code. Kita lebih besar juga kan? Iya, lebih besar juga dan lebih tercatat karena gini Pak. Ngitung uang kotak amal itu bisa sampai 1,5 jam loh. Katakanlah itu uang 10 juta nih. Menghitung uang tunainya sholat Jumat ya. Nah, itu dengan QR code lebih cepat. Betul. Dan udah nggak ada nganter lagi ke bank karena udah ada di rekening. Tapi tentunya kris ini tidak bisa jalan kalau tidak ada dukungan Mas Linu. Mas Linu, link aja melihat kris ini seperti apa? Sangat positif sih yang pertama sih. Jadi kita memang dukung 100% dari program dari BI ini sebenarnya. Karena kita melihat memang inklusi keuangan itu kan tujuan utama kita gitu kan. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu tanpa adanya salah satunya adalah kris. Dan kalau bisa dibilang Indonesia itu kan pahnya besar banget gitu kan. Jadi kita harus berbagi gini. Di kris itu sebenarnya udah lebih dari 20 lebih PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran tergabung di situ. Jadi kita sama-sama. Jadi bukan datangnya dari Bank Indonesia, oh saya mau begini, enggak. Justru Bank Indonesia bersama dengan industri melalui Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), kita duduk bareng di situ merumuskan sebenarnya kris itu sebaiknya bagaimana. Nah, link aja di situ juga berperan penting juga. Kita melihat bahwa teman-teman yang lain nih bank maupun non bank, yuk kita duduk bareng yuk. Tujuannya utamanya apa sih sebenarnya? Yang pertama adalah soal efisiensi. Ya kan? Kita tidak mau juga melihat bahwa di situ ternyata tadi Pak Erwin cerita ada banyak edisi. Jadi bingung gitu, pokoknya pakai yang mana. Bukannya jualan malah ternyata di situ edisi semua gitu kan. Baksonya malah nggak ada gitu kan. Nah, yang kedua adalah akseptansi. Harapan dengan inklusi keuangan adalah ketika satu sistem pembayaran itu bisa diterima di mana aja walaupun bukan miliknya. Nah, dengan begini program Bank Indonesia dan juga pemerintah Indonesia harapannya bisa masuk tuh sampai ke pelosok-pelosok ke depannya. Gitu. Jadi sebetulnya prinsipnya juga semacam berbagi juga ya, bagaimana sistem ini bisa berbagi tanpa harus bermodal masing-masing. Tapi masalahnya begini Bapak-Bapak, sistem yang baru, ini kan baru Januari ya Pak ya, kadang-kadang bisa menjadi masalah kalau orang belum terbiasa. Bagaimana sosialisasinya kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Newsline Business segera kembali. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Jakarta, bersiaplah untuk menyambut bazar buku terbesar di dunia. Big Bad Wolf Book Sale Jakarta. Ada diskon 60 hingga 80% untuk semua buku internasional. Acara ini gratis, dibuka 24 jam di ICE BSD, Hall 6 sampai 10. Mulai tanggal 6 hingga 16 Maret 2020. Bekerja sama dengan Bank BCA dan didukung oleh... Tunggu apa lagi? Kunjungi segera Big Bad Wolf Book Sale Jakarta. Miliki hunian eksklusif 2 lantai di PIK 2. Dijamin 1000 tahun tidak banjir. Dapatkan penawaran super istimewa 825 juta rupiah. Ke Supermall 10 menit, Fresh Market 15 menit, ke Airport 18 menit. Untuk informasi lebih detail, hubungi Marketing Galeri PIK 2 di 021 588 8000. Hari yang baik, setiap Sabtu jam 8 malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline Business. Pak Erwin, sosialisasi kris ini itu sudah berjalan dan akan berjalan yang saya dengar. Bagaimana Pak?
Chris tadi di Bang Leo bilang mulai 1 Januari. Sampai sekarang sudah hampir 3 juta merchant yang tergabung di situ dalam waktu yang sangat singkat. Nah, terima kasih Metro TV udah undang kami, ini bagian dari sosialisasi. Yang kita ingin adalah bahwa Chris itu digunakan oleh semakin banyak orang, khususnya UMKM, khususnya pedagang-pedagang di pasar, di pinggir jalan. Karena dengan begitu kita bisa dapat data yang tadi itu, Bang Leo. Dan tadi menciptakan sebetulnya digital transformation untuk ekonomi Indonesia, wabil khusus UMKM. Itulah definisi baru dari financial inclusion. Gubernur kami mengatakan itu economic inclusion. Jadi financial inclusion bukan hanya sekedar dapat rekening gitu, tapi kemudian mendapatkan manfaat. Tadi itu dapat kredit dan sebagainya. Jadi semua tentang data-data pencatatan. Pak Ustadz punya poin yang bagus tuh kayaknya itu. Apa itu Ustadz? Kalau kita melihat kris ini sesuai dengan syariah Islam sebenarnya. Karena ada ayatnya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila kalian berhutang atau bertransaksi gitu, ila ajalin musamma sampai batas waktu tertentu, maka faktubu harus tercatat. Nah, ini keunggulan krisnya ada tercatatnya. UMKM kan rata-rata kelemahannya pencatatan. Nah, ini alhamdulillah bisa ada pencatatan yang langsung otomatis. Kalau untuk Al-Azhar selain tadi ya untuk pembayaran berbagai bentuk, ada rencana-rencana pengembangan lain tidak untuk menggunakan kris ini? Ada, kita akan misalkan guru-guru atau orang tua wali murid itu cukup dengan website kita ada namanya Salam Al-Azhar ya. Jadi semua orang tua yang mau daftarkan muridnya itu lewat Salam Al-Azhar itu cukup scan aja di website itu. Jadi udah langsung donasi. Jadi tidak perlu isi 1, 2, 3, otomatis. Ambil kartu, lupa namanya, lupa tanggal lahirnya begitu kan? Bisa langsung mudah bisa seperti langsung itu. tinggal scan aja. Sejauh ini Ustadz ada tidak kendala ketika menggunakan kris ini yang dialami oleh Al-Azhar? Beberapa link aja nih bisa scan. Jadi kelemahannya menurut saya itu adalah dia tidak bisa men-scan di handphonenya sendiri. Tapi ternyata link aja bisa. Maksudnya gimana? Jadi link aja itu punya aplikasi yang langsung dia bisa scan barcode-nya langsung di handphone sendiri. Mas Deno deh yang menjelaskan maksudnya gimana itu. Jadi itu menarik sih sebenarnya sih. Jadi kita lihat sebenarnya tuntutan dari user juga pada saat itu. Jadi kalau kita lihatin kris itu dan QR itu kan memang kita harus foto, harus scan. Ya. Betul ya. Keluarkan handphone, scan begitu. Nah, tetapi memang tadi idenya Ustadz tadi ketika mungkin di pengajian, mungkin ada pernikahan, mungkin ke depannya, ini ya QR saya yang udah kris gitu kan, tolong di scan mau donasi atau mau lain, kan bingung kan ada di handphonenya dia, tapi saya nggak bisa nge-scan, gimana caranya? Nah teman-teman produk itu di link aja, kita punya inovasi, ya udah kita dengerin tuh maunya, akhirnya kita bisa upload tuh picture-nya, langsung scan, jadi otomatis. Daripada nanti saya kirim ke Ustadz saya foto ya, sama aja jatuhnya kan, akhirnya kita pakai apa namanya? Dikirim kemudian lupa nyimpen, akhirnya nggak jadi beramal kan. Nah, di ring aja kita bisa tuh seperti itu. Jadi saya rasa sih teman-teman lain juga harusnya berevolusi juga sih. Pak Erwin, tentunya sosialisasi ini satu bagian, tapi kan ada sosialisasi lain yang dilakukan. Apa saja, Pak? Minggu depan kita akan sebut sebagai Pekan Kris Nasional. Kita punya 46 cabang BI di seluruh Indonesia, kantor perwakilan dalam negeri. Minggu depan semua akan aktif. Juga sama, masuk ke pasar, masuk ke merchant, merchant acceptance masuk. Kemudian juga itu di sisi merchantnya, terus juga di sisi customernya. Customernya nanti kita akan bikin acara Car Free Day atau apapun sesuai dengan wilayah. Kita juga akan libatkan para pimpinan daerah di sana supaya punya rasa memiliki. Karena tadi manfaatnya tadi itu. Betul. Nah, itu akan dilakukan pekan depan, kita sebut sebagai Pekan Kris Nasional 2020. Di mana saja itu, Pak? Di 46 kota di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi tentunya kan peran dari Ustadz, para pemimpin keagamaan juga penting ya. Kalau melihat sejauh ini Ustadz, kris ini bagaimana kalau Anda melihat di antara institusi keagamaan? Ya alhamdulillah saya kemarin juga ketemu dengan beberapa yang non Islam ya, agama-agama lain juga sudah menggunakan di gereja, jadi misalkan sudah menggunakan kris. Kita menyambut sih karena daripada kita ngambil potensi ini loss kan, loss potensi orang berwakaf atau berinfak atau beramal, sehingga kita harus siap karena memang udah pindah antara trennya begitu. Trennya udah pindah gitu, ke digital semua udah berubah. Nah, kalau kita nggak ngikutin, kita nggak dapet itu. Kalau sejauh ini Mas Deno, apa yang kira-kira bisa menjadi ancaman kalau seandainya kris ini kita lihat sebagai sistem dan ada potential threat di situ? Jadi yang menarik itu memang semua lini industri itu kita harus mendukung lah. Makanya saya rasa sih program awal dari Bank Indonesia ini udah jelas bahwa ini datang harus dari industri bersama dengan regulator. Nah di situ memang kita lihat, kita debat di situ. Kita pas working group kita debat. Jadi kita bilang ya kita harus copot topik kita. Ini untuk kebutuhan nasional sebenarnya. Jadi kita udah memanage risiko lah. Kemungkinan threatnya seperti apa. Karena sebenarnya kan di antara PJSP kita harus jujur akui ada persaingan juga. Pasti ada persaingan usaha. Tapi dengan begitu bagaimana
mengenyampingkannya. Makanya di situ ada regulator juga ada di situ, asosiasi ada di situ, kami sebagai industri ada di situ. Jadi kita bahkan kami pun duduk bareng dengan 3 e-money lain. Kita juga gitu, kita pada saat implementasi Kris, kita tahu itu sulit itu mengganti QR yang sekarang kita punya atau teman-teman punya itu yang belum berstandar Kris, harus kita ganti. Jadi kita duduk bareng, bro, ini gimana caranya? Di situ di merchant itu ada 3 nih, punya saya, punya buat teman-teman. Kalau kita masing-masing kita datang ke sana, costnya sama ini. Efisiensi gimana? Jadi deh, kita pilih aja. You yang maju, mungkin saya yang sebelah sana gitu. Nah dengan begitu kita kompak gitu. Berbagi ya. Tapi dengan Kris ini kita jadi kompak sebenarnya. Kompak sih. Sebelumnya sudah kompak tapi pura-pura kurang kompak begitu ya sebenarnya ya. Pak Erwin, ke depan Pak, bagaimana pengembangannya? Karena yang saya dengar bahwa Kris ini kan bukan hanya dipakai untuk di Indonesia saja ya, rencananya ya. Orang luar bisa pakai juga di sini atau kita WNI pakai di luar katanya juga bisa. Bagaimana Pak? Ya, itu ada inisiatif juga di dalam Kris itu kita sebut sebagai cross border payment gitu. Tapi cross border payment yang memang harus in order gitu. Terkendali lah gitu. Dulu kan ada cerita dari negara tertentu masuk ke sini dulu belanja pakai punyanya dia, bahkan kita tidak tahu datanya tuh berapa, kita tidak tahu. Tidak ketemu ya sistemnya ya. Kita nggak tahu. Nah kita dengan Kris ini karena Indonesia sudah punya standar QR yang digunakan oleh semua penyelenggara jasa sistem pembayaran, kita baru kemudian bisa bergerak ke arah negara lain yang memang juga sudah siap. Misalkan kita lagi ngobrol-ngobrol sama Thailand, sama Malaysia gitu, karena mereka juga sudah punya QR Thailand standar, standar. Nah, tinggal digabung sistem itu, dan kemudian kita bisa dapat semua datanya gitu. Dan again ini digital economy kan semuanya tentang data. Tapi kemudian kita bisa dapat itu gitu. Ketimbang tadi sendiri dan lost in translation. Oke, baik. Terakhir saya minta dari Ustadz Ahidin, apa himbauan untuk kita semua, untuk masyarakat lah yang sudah atau baru mau menggunakan Kris, tapi mungkin masih ragu-ragu begitu. Ini aman tidak? Ini mulus tidak? Bagaimana? Saya melihatnya ini lebih aman justru ya, ketimbang kita uang cash. Mohon maaf, misalkan corona, ini lagi musim corona, itu penyalurannya bisa lewat uang loh. Karena disentuh ya? Karena disentuh. Kan kita nggak tahu nih corona ini dari orang yang lagi kena sakit atau apa, itu lebih mudah. Dan dengan Kris ini memudahkan kita lebih safety daripada virus-virus. Lebih sehat ya? Lebih higienis. Itu harapannya? Harus. Oke, baik. Semoga kita bisa melihat Kris ini berguna juga untuk ekonomi kita. Mas Deno Wiarsandi, Ustadz Ahmad Ahidin, dan Pak Erwin Haryono, terima kasih sudah hadir di Newsline Business untuk sore ini. Selamat sore. Selamat sore. Dan pemirsa, demikianlah Newsline Business untuk sore ini. Saksikan besok Newsline Business pada jam yang sama. Saya Leonard Samosir. Sampai jumpa.